Bandi adalah seorang pegawai negeri sipil. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang disiplin dan bertanggung jawab. Pekerjaan Bandi memberikan kepastian finansial dan status sosial yang baik. Namun, hidupnya mulai terguncang ketika ia jatuh cinta pada Ningsih, seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ningsih, dengan kepribadian yang hangat dan penuh perhatian, telah mencuri hati Bandi sejak pertemuan pertama mereka. Mereka sering bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat mereka berbagi cerita dan tawa. Ningsih memiliki cara khas dalam membuat Bandi merasa istimewa, dan kedekatan mereka semakin mendalam seiring waktu. Namun, hubungan mereka menghadapi tantangan besar ketika Bandi memutuskan untuk memperkenalkan Ningsih kepada keluarganya. Ibu Wati, ibunya Bandi, adalah wanita yang memiliki pemikiran yang teguh dan kuat tentang banyak hal. Ketika Bandi memberitahukan bahwa ia berencana menikah dengan Ningsih, Ibu Wati terkejut dan langsung menunjukkan ketidaksetujuannya. Bandi, aku tahu kau mencintai wanita ini, tetapi aku tidak bisa mengabaikan latar belakangnya. Dia berasal dari desa, dan pekerjaannya belum stabil. Kau harus memahami betapa pentingnya kestabilan dalam sebuah keluarga. Ujarnya dengan nada penuh kekhawatiran. Bandi mencoba menjelaskan betapa baik hati dan pekerja kerasnya Ningsih. Ia berbicara tentang bagaimana Ningsih selalu mendukungnya, dan bagaimana ia yakin bahwa mereka bisa membangun kehidupan bersama yang bahagia. Namun, Ibu Wati tetap bersikeras dengan pendapatnya. Merasa bahwa Ningsih tidak cukup baik untuk anaknya. Meskipun merasa tertekan dan sedih, Bandi tetap teguh dengan keputusannya. Ia berusaha meyakinkan ibunya bahwa cintanya pada Ningsih bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan latar belakang atau pekerjaan. Setelah banyak diskusi dan argumen, Ibu Wati akhirnya setuju untuk merestui pernikahan mereka. Meski tampaknya restu tersebut tidak sepenuhnya tulus, setelah menikah, Bandi dan Ningsih memutuskan untuk membeli rumah baru sebagai simbol awal kehidupan mereka bersama. Rumah itu terletak di pinggiran kota, sebuah tempat yang nyaman untuk memulai keluarga baru. Meskipun keluarga Bandi tidak memberikan mahar yang mewah, Ningsih menerima semuanya dengan lapang dada, percaya bahwa cinta dan kebahagiaan mereka lebih penting daripada materi. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ibu Wati meminta agar mereka tinggal bersama di rumah keluarga, sebuah permintaan yang sulit ditolak oleh Bandi. Dia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan keluarga dan membuat ibunya merasa dihargai. Ningsih, meskipun merasa kurang nyaman dengan situasi tersebut, berusaha untuk menyesuaikan diri dan berharap ini akan meredakan ketegangan. Tidak lama setelah mereka mulai tinggal bersama, Ibu Wati meminta agar ia memegang kartu ATM Bandi, dengan alasan agar ia bisa membantu mengatur keuangan keluarga. Awalnya Bandi merasa ragu, tetapi akhirnya menyerahkan kartu tersebut tanpa banyak bertanya. Ia berharap langkah ini bisa meredakan ketegangan dan membuat ibunya merasa lebih tenang. Ketika Ningsih hamil, kehidupan rumah tangga mereka semakin menantang. Ningsih harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga sambil mengurus rumah. Di sisi lain, Ibu Wati tidak banyak membantu dan lebih banyak mengkritik. Ia mulai meminta kartu ATM Ningsih, yang membuat Ningsih merasa tertekan dan marah. Ningsih menolak permintaan tersebut dengan tegas, menegaskan bahwa dia ingin menjaga privasi dan kontrol atas keuangannya sendiri. Setelah kelahiran anak mereka, ketegangan di rumah semakin meningkat. Ibu Wati, yang seharusnya memberikan dukungan, malah terus berada di sekitar Ningsih dengan sikap yang tidak mendukung. Ia sering mencela dan mengatakan bahwa selama ini menantunya itu selalu menghambur-hamburkan uang untuk bayinya. Ketidakpedulian Ibu Wati terhadap cucunya membuat Ningsih merasa sangat tertekan. Ningsih berusaha untuk mengatasi situasi ini dengan memberikan hadiah kepada Ibu Wati, berharap dapat mencairkan suasana dan menunjukkan rasa terima kasihnya. Namun, Ibu Wati menolak hadiah tersebut dan malah menuduh Ningsih mengambil uang dari keluarga mereka untuk diberikan kepada keluarganya sendiri. Tuduhan ini membuat Bandi merasa bingung dan terpecah antara kesetiaannya kepada ibunya dan dukungannya kepada Ningsih. Bandi merasa tertekan karena konflik yang terjadi di rumahnya. Ia sering bertengkar dengan Ningsih, dan hubungan mereka yang dulunya penuh cinta dan kebahagiaan kini mulai retak. Bandi merasa terjebak dalam posisi yang sulit dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Ningsih terus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hubungan dan menghadapi situasi yang semakin sulit. Ia merasa sangat tertekan dan tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari Bandi. Ketidakpastian dan ketidakadilan yang dirasakannya semakin menggerogoti semangatnya, dengan ketegangan yang terus meningkat. Setiap hari menjadi tantangan baru bagi rumah tangga Bandi dan Ningsih. Mereka berdua merasa terjebak dalam lingkaran konflik yang tampaknya tidak ada habisnya, dan pertanyaan tentang masa depan mereka mulai mengganggu pikiran.
matahari sudah terbenam dan udara malam mulai terasa dingin. Bandi pulang kerja setelah hari yang melelahkan, berharap bisa beristirahat di rumah dengan tenang. Namun, sesampainya di rumah, ia langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Keheningan yang menyelimuti rumah terasa aneh. Biasanya, suasana rumah begitu riuh dengan tawa anaknya dan aktivitas Ningsih. Namun hari ini semuanya terasa sepi. Bandi membuka pintu dengan hati-hati dan terkejut melihat pemandangan yang sangat mengejutkan di ruang tamu. Ibu Wati duduk di lantai dengan air mata membasahi pipinya. Di sampingnya, anak mereka yang berusia 4 tahun berdiri dengan wajah cemas, tampak bingung dan takut. Matanya yang masih memerah menunjukkan bahwa dia baru saja menangis. Bandi merasa hatinya berdegup kencang, tanpa berpikir panjang. Ia langsung menghampiri mereka dan menggendong anaknya. Dalam kepanikan, ia bertanya pada Ibu Wati, "Apa yang terjadi? Mengapa Mama duduk di lantai dan menangis?" Ibu Wati, masih dengan air mata yang mengalir, menceritakan kisah yang sangat berbeda dari apa yang Bandi harapkan. Dengan nada yang penuh amarah, ia mengklaim bahwa Ningsih telah memukul dan mendorongnya. Karena itu, ia merasa sangat terluka dan tertekan. Ibu Wati melanjutkan bahwa Ningsih tidak menghargai usaha dan pengorbanannya dalam keluarga, serta mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang tua yang sudah membesarkannya. Mendengar itu, Bandi merasakan kemarahan membakar hatinya. Ningsih tidak pernah menunjukkan perilaku agresif sebelumnya, dan Ibu Wati tidak pernah mengeluh secara terbuka tentang masalah apapun sebelum hari ini. Dalam keadaan marah dan bingung, Bandi menganggap cerita Ibu Wati sebagai kebenaran mutlak. Tak lama, Ningsih membuka pintu dari luar. Dia terlihat lelah setelah mencoba menenangkan dirinya di luar rumah. Dia masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan Bandi yang sudah sangat marah. Tanpa kata-kata, Bandi menaruh anaknya di sofa dan langsung menampar Ningsih. Reaksi Ningsih yang tiba-tiba hanya menunjukkan keterkejutan dan rasa sakit mendalam. Matanya yang biasanya cerah kini dipenuhi dengan air mata. "Apa yang sudah kamu lakukan pada Mama? Kau sudah membuatnya menangis dan merasa sangat sakit hati." Teriak Bandi dengan penuh kemarahan. Ningsih, yang tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa menangis. Dia merasa hatinya hancur oleh tuduhan yang sangat tidak adil. Dalam keterpurukan emosionalnya, Ningsih berusaha menjelaskan, tetapi suara Bandi yang keras dan tidak sabar membuatnya merasa semakin tertekan. Ketika Ningsih menangis dan mencoba untuk menjelaskan, Bandi mengancam untuk bercerai. Bandi merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang ada. Kekecewaan dan kemarahannya membuatnya kehilangan kendali atas situasi. Ningsih, yang merasa sangat tersakiti, akhirnya pergi dari rumah dengan hati yang penuh duka dan kesedihan yang mendalam. Malam itu, Bandi duduk di ruang tamu sendirian, merasakan kesepian dan kehampaan yang tidak biasa. Anak mereka yang kecil terjaga dan terus mencari ibunya dengan penuh kebingungan, hanya menambah rasa sakit hati Bandi. Ia merasa terjebak dalam konflik yang diciptakannya sendiri, dan semua usaha untuk memperbaiki situasi tampak sia-sia. Sebelum tidur, Bandi berusaha menjernihkan pikirannya. Ia mencoba untuk mengingat semua kejadian dan percakapan yang telah terjadi, namun perasaannya bercampur aduk antara penyesalan dan kemarahan. Dia menyadari bahwa keputusannya yang cepat dan penuh emosi mungkin telah membuat masalah semakin buruk. Namun, saat ini, semua terasa terlambat. Ningsih sudah pergi, dan hubungan yang pernah penuh cinta kini hanya menyisakan bekas luka di luar. Hujan mulai turun, menambah kesedihan malam itu. Bandi duduk di ruang tamu yang sunyi, merasa berat dengan keputusan yang telah diambil dan dengan kesalahan yang telah diperbuat. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ningsih di sampingnya, tetapi ia juga tahu bahwa merawat hubungan yang rusak bukanlah hal yang mudah. Dalam keheningan malam itu, Bandi hanya bisa berharap bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan kebahagiaan yang pernah dimilikinya. Namun, saat itu, dia tahu bahwa perjalanan untuk memperbaiki semuanya tidak akan mudah, dan perasaan bersalah yang mendalam akan terus menghantui dirinya selama-lamanya. Keesokan harinya, rumah terasa kosong dan sunyi. Putri kecil mereka terus mencari ibunya dengan penuh kepanikan, berlari dari satu ruangan ke ruangan lain, bertanya-tanya tentang keberadaan Ningsih. Tangisan putri mereka mengisi rumah yang sepi, menambah beban di hati Bandi. Bandi merasa cemas melihat putrinya yang begitu terguncang. Untuk menenangkan anaknya, ia memberitahunya bahwa ibunya pergi ke rumah nenek. Namun, pertanyaan putrinya membuat Bandi terdiam sejenak. "Pak, apakah Mama pergi karena dipukul Papa dan Oma?" Tanyanya dengan wajah polos. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras bagi Bandi.
Ia tidak pernah membayangkan hal itu. Dengan rasa takut dan ingin tahu, ia segera bertanya pada putrinya tentang kejadian yang sebenarnya. Putri kecil mereka menjelaskan bahwa dia melihat omanya memukul mamanya, dan kemudian duduk sendiri di lantai sambil menangis. Kebenaran ini membuat Bandi merasa sangat bodoh. Ia merasa telah membuat keputusan yang sangat fatal. Tanpa membuang waktu, ia bergegas mencari Ningsih, yang telah pergi ke rumah orang tuanya. Ia tahu betul bahwa Ningsih sudah menanggung banyak penderitaan, dan dia harus memperbaiki kesalahannya. Di depan rumah orang tua Ningsih, Bandi berlutut dengan penuh rasa bersalah dan memohon agar Ningsih mau kembali. Ningsih, aku sangat menyesal. Aku salah telah mempercayai ibuku tanpa mendengar penjelasanmu. Tolonglah, kembalilah kepadaku. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Ucapnya dengan tulus. Ningsih yang melihat permohonan Bandi, merasa hatinya terluka. Meski dia mencintai Bandi, ia sudah terlalu banyak menghadapi pengkhianatan dan kesalahan. Maaf, Bandi. Selama ini aku sudah cukup sabar. Aku tidak bisa kembali ke rumah di mana aku tidak diterima. Aku membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka ini. Jawabnya dengan suara penuh kesedihan. Bandi kembali ke rumah dengan hati hancur. Ia merasa terjebak dalam kesalahan besar yang telah ia buat. Sementara itu, Ningsih memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sendiri dan mengajukan gugatan cerai. Semua usaha Bandi untuk memperbaiki keadaan tampak sia-sia. Setiap hari terasa seperti siksaan bagi Bandi. Ia merindukan kehadiran Ningsih dan anak mereka, tetapi juga merasa bersalah atas semua penderitaan yang telah terjadi selama proses perceraian. Bandi menghadapi banyak konflik internal dan eksternal, termasuk perpecahan dengan ibunya. Ibu Wati tetap pada sikapnya tanpa menunjukkan penyesalan sedikit pun. Bahkan ia masih menyalahkan Ningsih dan Bandi atas semuanya. Proses cerai pun menjadi sebuah pelajaran pahit bagi Bandi. Ia belajar bahwa terlalu memprioritaskan keluarga dan pendapat orang tua, tanpa melihat kebutuhan dan perasaan pasangan bisa merusak hubungan yang sangat berharga. Meskipun Bandi berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dia harus menerima kenyataan bahwa kerusakan yang telah terjadi tidak dapat diperbaiki sepenuhnya. Akhirnya, Bandi menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan Ningsih dan harus hidup dengan penyesalan. Ia bertekad untuk mengubah sikap dan caranya berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya, berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa belajar dari pengalaman ini dan menjadi seseorang yang lebih baik. Setelah perceraian, Bandi menjalani kehidupan yang penuh dengan penyesalan. Ia merasa kehilangan yang mendalam dan terus-menerus merenungkan kesalahannya. Setiap kali melihat barang-barang milik Ningsih di rumah, hatinya terasa semakin hancur. Ia menghabiskan waktu untuk merenung dan mencari cara agar bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Selama beberapa bulan, Bandi berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya. Ia berusaha menjadi ayah yang lebih baik dan berkomitmen untuk memberikan segala kebutuhan anaknya. Meskipun Ningsih sudah pergi, Bandi menyadari pentingnya peran sebagai orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Sementara itu, Ningsih memulai hidup baru di rumah ibunya. Dia harus berjuang untuk membangun kembali kehidupannya dari awal, mengurus putri kecilnya sambil berusaha bangkit dari rasa sakit hati yang mendalam. Ningsih merasa terbebani dengan banyak hal, mulai dari mencari pekerjaan baru hingga menata ulang kehidupannya. Namun, Ningsih juga menemukan dukungan dan kekuatan dari keluarga dan teman-temannya. Mereka membantu Ningsih dalam proses pemulihan dan memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan. Setelah beberapa waktu, Bandi memutuskan untuk menghubungi Ningsih. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus disampaikan dan ingin meminta maaf secara langsung. Ia mengatur pertemuan dengan penuh rasa takut dan cemas. Khawatir akan reaksi Ningsih saat pertemuan berlangsung, Bandi dengan tulus menyampaikan penyesalannya dan mengakui semua kesalahan yang telah dilakukannya. Ningsih mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun hatinya masih terluka, ia menghargai keberanian Bandi untuk mengakui kesalahannya. Mereka berbicara tentang masa lalu, mencoba memahami satu sama lain, dan berdiskusi mengenai masa depan mereka sebagai orang tua untuk anak mereka. Pertemuan tersebut menjadi titik awal bagi proses penyembuhan hati masing-masing. Bandi dan Ningsih mulai menjalin komunikasi yang lebih baik demi kepentingan anak mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun pernikahan mereka telah berakhir, tanggung jawab mereka sebagai orang tua tetap ada. Ningsih perlahan-lahan mulai membuka hati, meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan bersama lagi. Sementara itu, Bandi terus berusaha menunjukkan perubahan baik dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Bandi dan Ningsih mulai membangun hubungan yang lebih baik sebagai orang tua.
Mereka berusaha untuk bekerja sama demi kepentingan anak mereka, menjaga komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Meskipun tidak bisa kembali ke masa lalu, mereka berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bandi menyadari bahwa dia harus terus belajar dan berkembang sebagai individu. Ia mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungannya dengan ibunya, Ibu Wati, yang juga harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Sementara itu, Ningsih merasa bangga dengan kemajuan yang telah ia capai dalam hidupnya dan bertekad untuk terus maju. Cerita ini berakhir dengan Bandi dan Ningsih yang telah melalui banyak kesulitan dan tantangan. Meskipun mereka tidak kembali bersama sebagai pasangan suami istri, mereka telah mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan tentang arti sebenarnya dari keluarga dan tanggung jawab. Bandi belajar untuk lebih menghargai hubungan yang ada dalam hidupnya dan berkomitmen untuk terus memperbaiki dirinya. Ningsih menemukan kekuatan dan keberanian dalam dirinya sendiri untuk melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Mereka masing-masing menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam cara mereka sendiri, sambil terus merawat dan mencintai anak mereka dengan sepenuh hati. Dengan perjalanan yang penuh liku, Bandi dan Ningsih akhirnya menyadari bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, setiap pengalaman memberikan pelajaran berharga dan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa tahun berlalu, dan hidup Bandi serta Ningsih telah mengalami banyak perubahan. Bandi telah menjalani terapi untuk mengatasi rasa bersalah dan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Ia juga mencoba memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Meskipun prosesnya tidak mudah, mengingat watak ibunya yang keras, Ningsih, di sisi lain, telah berhasil membangun kehidupan yang lebih stabil untuk dirinya dan anak mereka. Ia menemukan kembali gairahnya dalam pekerjaan dan membangun jaringan sosial yang kuat. Kehidupan baru ini memberinya kekuatan dan harapan untuk masa depan. Suatu hari, Bandi dan Ningsih dipertemukan kembali dalam acara sekolah anak mereka. Meskipun awalnya canggung, mereka perlahan-lahan mulai berbicara dengan lebih terbuka. Bandi mengungkapkan betapa berartinya Ningsih dalam hidupnya dan bagaimana ia menghargai setiap momen yang mereka habiskan bersama. Ningsih, meskipun tetap berpegang pada keputusannya, mengakui perubahan positif yang telah terjadi dalam diri Bandi. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menutup bab lama dan memulai yang baru sebagai orang tua yang lebih baik. Mereka sepakat untuk terus bekerja sama demi kesejahteraan anak mereka dan untuk menjaga hubungan yang sehat dan saling menghormati. Dengan berlalunya waktu, Bandi dan Ningsih mulai melihat hasil dari upaya mereka. Anak mereka tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan. Bandi menyadari betapa pentingnya memberikan contoh yang baik dan bekerja keras untuk memperbaiki kesalahannya. Ningsih merasa puas dengan pencapaiannya dan bangga dengan kemajuan yang telah dibuat. Bandi dan Ningsih, meskipun tidak lagi sebagai pasangan suami istri, telah berhasil membangun hubungan yang penuh rasa hormat dan kerjasama. Mereka masing-masing menemukan kebahagiaan dalam cara mereka sendiri dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan dan keyakinan. Cerita Bandi dan Ningsih adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan terkadang kita harus menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Namun, melalui usaha yang tulus untuk memperbaiki diri dan hubungan, kita dapat menemukan kekuatan dan kebahagiaan baru. Dengan memahami dan belajar dari pengalaman, Bandi dan Ningsih membuktikan bahwa meskipun perpisahan bisa menyakitkan, itu juga bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Mereka menunjukkan bahwa cinta dan tanggung jawab tidak hanya terletak pada status hubungan, tetapi juga pada cara kita merawat dan mendukung orang yang kita cintai. Akhir dari cerita ini adalah awal dari perjalanan baru bagi Bandi dan Ningsih. Mereka melangkah ke masa depan dengan pelajaran berharga dan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan meskipun mereka telah berpisah sebagai pasangan, mereka tetap terhubung melalui cinta dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.